Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 307. Setelah menerima perintah dari Dong Suebing, petugas dari stasiun desa Huitian pindah. Salah satu dari mereka menaiki minibus di tengah-tengah dan melaju menuju pemimpin wilayah, dan petugas lainnya mulai menangkap dan melemparkan orang ke dalam bus. Salah satu penumpang menolak bergerak dan mencoba melompat keluar dari minibus. Tapi Chen Fa bereaksi cepat dan memborgolnya ke bus. Liang Chengpeng berteriak dengan marah. "Ketua Dong, apa yang sedang kamu lakukan?" Dong Suebing mengabaikannya dan berteriak ke arah anak buahnya. "Bawa semua orang ke dalam bus. Saya akan bertanggung jawab penuh." Yang membuat semua orang ngeri, Liang Chengpeng dan Cao Supeng ditembaki dan dibawa ke dalam minibus dengan paksa. Di masa lalu, Dong Suebing memperlakukan bawahannya dengan baik, dan setiap kali ada kesulitan, dialah yang akan memindahkan ke depan anak buahnya. Saat ini, setiap petugas dari kantor desa Huitian setia kepada Dong Suebing dan lebih menghormatinya daripada kepala biro Liang dan para pemimpin pemerintah daerah. Inilah alasannya ketika Dong Suebing memerintahkan mereka untuk membawa semua orang pergi dengan paksa, mereka bertindak tanpa ragu-ragu. Jika itu adalah petugas dari stasiun lain, mereka tidak akan bersatu dan tidak berani membawa Liang Chengpeng dan Cao Supeng pergi dengan paksa. Mereka adalah tentara Dong Suebing. Ini adalah stasiun desa Huitian. Tangisan dan suara terdengar dari minibus. "Saya tidak ingin pergi. Xiao Juan, anakku masih di dalam. Apa yang kalian semua lakukan? Lei Lei, selamatkan mereka. Silakan. Saya mohon Anda semua untuk menyelamatkan mereka. Jangan pergi, ya Tuhan. Seseorang, selamat tolongkan cucuku." Pada akhirnya, bahkan Xie Huilan dipaksa masuk ke dalam bus oleh seorang petugas wanita. Xie Huilan membukakan matanya dan menatap Dong Suebing. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Dong Suebing menjawab dengan tegas. "Aku tahu, maaf telah melakukan ini pada kalian semua." Dia menoleh ke pengemudi dan berteriak. Chen Fa menyetir. Minibus dan beberapa mobil polisi lainnya mulai bergerak. Chen Fa memperhatikan Dong Suebing belum menaiki mobil polisi dan menjulurkan kepalanya. "Ketua Dong, cepat naik." Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan tangannya. "Pergi saja." Chen Fa dan petugas lainnya dari stasiun desa Huitian tercengang. "Ketua Dong, apa yang kamu lakukan?" Xie Huilan berbalik dan menatap Dong Suebing. Liang Chengpeng dan Cao Supeng dapat menebak apa yang Dong Suebing coba lakukan dan tercengang. "Xiao Dong." Dong Suebing memandang mereka tanpa emosi. "Cepat pergi." Chen Fa tertegun dan mengutuk. "Sial, ayo pergi." Dari dalam kendaraan mereka, semua orang dapat melihat Dong Suebing membungkuk untuk mengambil sekop dengan lengan yang diperban dan berjalan perlahan menuju bus wisata yang terkubur. Adegan ini terlalu mengejutkan semua orang. Hujan masih terus turun tanpa henti. "Hentikan mobilnya. Hentikan segera." Apa yang sedang dilakukan Ketua Dong? Apakah dia mencoba menyelamatkan penumpang yang terjebak? Apakah dia gila? Sisi gunung sedang runtuh. Tidak ada cukup waktu. Ketua Dong masih terluka. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain dengan tubuhnya? Banyak orang tidak dapat mempercayai mata mereka saat melihat ke belakang Dong Suebing. Ketika Dong Suebing diperintahkan untuk mengevakuasi semua orang, beberapa orang masih mengira dia takut mati dan mengabaikan penumpang yang terjebak demi keselamatan dirinya dan para pemimpin kabupaten. Namun ketika semua orang melihat Dong Suebing tidak menaiki kendaraan dan mengambil tempat itu, mereka tahu apa yang dia coba lakukan. Dong Suebing akan menyelamatkan penumpang. Dia sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Itu adalah kepala Xiao Dong lagi. Kapanpun orang-orang mendapat masalah, kepala Xiao Dong selalu menjadi orang yang melangkah maju. Beberapa orang mulai menangis ketika mereka melihat kepala Xiao Dong dari kaca depan kendaraan. Tidak ada yang mengira Dong Suebing akan membuat keputusan seperti itu. Bebatuan dan puing-puing masih berjatuhan dari pegunungan, dan dia sendirian. Tanah berlumpur sangat tidak stabil dan masalah suram. Tidak ada harapan bagi Dong Suebing untuk kembali hidup-hidup, dan lengannya masih dibalut perban. Dia masih belum pulih dari lukanya. Semua orang di tempat kejadian telah menaiki kendaraan dan hanya Dong Suebing yang tersisa.
Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan orang-orang yang berada di dalam kendaraan. Xie Huilan membuka jendela dan berteriak dengan marah. Xiao Dong, kembali ke sini. Liang Chengpeng juga meneriaki Dong Suebing. Ketua Dong, kembali sekarang. Dong Suebing mendengar teriakan mereka, tapi dia tidak berbalik atau mengatakan apapun. Liu Dahai mungkin masih berada di bus wisata bersama penyelamat dan penumpang lainnya. Bagaimana dia bisa kembali? Dong Suebing adalah satu-satunya yang memiliki peluang kecil untuk menyelamatkan semua orang dari bus dengan kekuatan. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, mereka akan mati. Semua orang bisa meninggalkan tempat kejadian kecuali Dong Suebing. Dong Suebing harus menyelamatkan mereka. Dia harus menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Ketua Dong, kembalilah. Dong Suebing melihat halte bus lagi dan berteriak dengan marah. Chen Fa, cepat mengemudi. Menabrak, sebatang pohon tumbang dari gunung dan menimpa bagian belakang minibus. Ketua Dong, Xiao Dong, tim penyelamat dan penumpang yang terluka berteriak. Dong Suebing tidak mengucapkan kata pun dan berlari ke depan dengan hamparannya. Hujan membuat tanah lebih lembut, dan Dong Suebing hampir ketinggalan satu langkah pun. Dia segera menggunakan sekop untuk menopang dirinya sendiri dan melanjutkan perjalanannya ke depan dengan langkah besar. Setiap langkah yang diambilnya, kakinya akan tenggelam ke dalam lumpur. Waktu yang paling dibutuhkan Dong Suebing adalah waktu. Dong Suebing tidak mau membuang waktu dan harus meningkatkan kecepatannya. Setengah meter, 1 meter, 2 meter Dong Suebing melangkah ke dalam lubang. Dong Suebing merasakan segalanya menjadi hitam, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya terasa seperti lubang berlumpur. Ketua Dong, orang-orang di dalam bus tersentak. Dong Suebing berjuang dan tidak bisa keluar. Dia tertutup lumpur dan tercekik. Dia tahu dia tidak akan berhasil dan menahan napas sambil berteriak, kembali 10 detik di dalam hatinya. Tubuh Dong Suebing kembali ke tanah dan hendak mengambil langkah maju. Dia berhenti dan mengubah arah untuk menghindari area di mana lubang itu berada. Jaraknya hanya 5 hingga 6 meter, tapi sangat berbahaya. Dong Suebing hampir mati 3 kali, dan tanah terasa seperti rawa, yang bisa menelannya kapan saja. 6 meter. Dong Suebing telah bergerak sejauh 6 meter. Dia mendekati bus wisata yang terkubur. Namun sebelum Dong Suebing bisa melangkah lebih jauh, bahaya kembali menimpanya. Dong Suebing mengenakan jas hujan, dan sisi kepalanya ditutupi. Dia merasakan hembusan angin di sampingnya dan sedikit memutar tubuhnya untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, dia mendengar teriakan di belakangnya, dan batu, seukuran lengan bawahnya, jatuh dan mengenai pinggangnya. Dong Suebing berteriak kesakitan dan pingsan. Dia tidak yakin apakah dia mati atau pingsan. Brengsek, kembali 8 detik, adegannya berubah lagi. Dong Suebing sadar kembali dan dengan cepat menukik ke depan. Menabrak, sebuah batu berguling turun dari pegunungan dan nyaris mengenai punggung Dong Suebing. Dong Suebing merasa lega dan bangkit dari tanah berlumpur. Dia terus maju, dan situasi berbahaya ini tidak menghentikannya. Ia tidak takut akan bahaya dan bertekad untuk mengatasinya. Semua orang di bus berteriak untuk turun, setelah melihat Dong Suebing nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Petugas dari stasiun desa Huitian berteriak kepada Chen Fa. Kepala stasiun Chen, biarkan aku pergi dan bawa kepala Dong kembali. Petugas lainnya menambahkan. Saya akan pergi juga. Jika Ketua Dong tidak pergi, saya akan tetap membantunya. Kita tidak boleh membiarkan kepala Dong menghadapi bahaya sendirian. Ketua Chen, biarkan aku pergi juga. Aku akan pergi juga. Sopir itu sedang melihat ke arah Chen Fa. Chen Fa tidak mengatakan sepatah kata pun. Dong Suebing tiba-tiba berbalik dan melihat minibus itu masih di sana. Paru-parunya hampir meledak karena amarahnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Pergi dari sini. Mata Chen Fa memerah. Tapi kamu Dong Suebing memotongnya. Abaikan saja aku dan pergilah. Ketua Dong, lebih banyak puing dan pecahan batu berjatuhan dari pegunungan. Retakan. Salah satu batu menghantam minibus dan memecahkan jendela. Cepat pergi. Dong Suebing berteriak. Chen Fa memukul kaca depan minibus dan berteriak. Menyetir. Ayo pergi. Air mata mengalir dari mata pengemudi saat dia menginjak pedal gas. Cao Supeng berteriak dari belakang bus. Berhenti.
Siapa yang mengizinkanmu mengemudi? Cepat dan bawa kepala Dong kembali. Liang Chengpeng berteriak pada anak buahnya. Panggil 2 orang dan bawa Xiao Dong kembali. Dia masih terluka, dan ini mencari kematian. Semua orang tergerak oleh sikap Dong Suebing yang tidak kenal takut. Dia seperti ini selama situasi penyanderaan di sekolah, dan selama insiden pelompatan di gedung komite partai kabupaten. Kini, dia melakukannya lagi. Berapa banyak pejabat pemerintah di kabupaten, kota, atau bahkan provinsi yang dapat melakukan apa yang dia lakukan? Tidak ada. Melihat pengemudi ragu-ragu untuk berhenti, Chen Fa menyeretnya keluar dari kursi pengemudi dan masuk. Dia menginjak pedal gas, mengabaikan pemimpin dan rekan-rekannya. Dia mencengkeram kemudi dengan erat dan melaju ke depan. Ketua Dong, Ketua Dong. Dong Suebing merasa lega saat tangisannya semakin pelan. Dia memandangi bebatuan dan puing-puing yang berjatuhan dari pegunungan dan tersenyum kecut. Beberapa hari terakhir, dia beristirahat di rumah dan mengumpulkan sekitar 10 menit kembali. Tapi jarak pendek tadi, dia sudah menggunakan hampir 2 menit. Dia juga tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Kali ini, dia mungkin mati. Tapi Dong Suebing tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini. Dong Suebing terus maju. Dia harus menyelamatkan semua orang. 11 meter, 12 meter, 13 meter, semakin dekat Dong Suebing ke bas wisata, semakin berbahaya. Dong Suebing telah jatuh ke dalam lubang yang dalam sebanyak 5 atau 6 kali dan menggunakan bek lebih dari 1 menit sebelum mencapai tempat bas wisata itu berada. Bas wisata itu terkubur di bawah lumpur dan puing-puing. Ada area di lumpur yang tenggelam, dan Dong Suebing menebak jendela atau pintu bas ada di bawahnya. Lumpur dan puing-puing akan masuk ke bas wisata melalui jendela atau pintu, sehingga menimbulkan penyok dangkal di lumpur. Dong Suebing tidak punya waktu untuk menebak apakah ini lokasi yang benar dan hanya bisa bertaruh. Dong Suebing mengambil sekop dan mulai menggali. Lengan Dong Suebing belum pulih dan tidak boleh melakukan aktivitas berat. Menggerakkan lengannya saja sudah terasa sakit, tapi dia tidak berhenti. Dia mengertakkan gigi dan terus menggali. Menabrak, 5 batu tiba-tiba jatuh dari pegunungan, dan 3 di antaranya menghantam Dong Suebing. Dong Suebing berteriak kesakitan dan menyadari dia tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Tangan kanannya patah. Kembali 5 detik, waktu kembali. Dong Suebing dengan cepat menurunkan tubuhnya dan menggunakan sekop untuk memblokir sisi tubuhnya. Tabrakan 2 batu terhalang oleh sekop, dan Dong Suebing menghindari satu lagi. Benturan bebatuan yang membentur sekop membuat tangannya mati rasa. Dia melihat sekopnya, dan ada 2 penyok. Jika batu itu mengenai kepalanya, dia pasti sudah mati. Dong Suebing tidak peduli dengan mati rasa di tangannya dan terus menggali dengan seluruh kekuatannya. Saya harus menyelamatkan mereka. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dong Suebing bisa merasakan sakit yang menusuk di lengannya, tapi dia melanjutkan. Pecahan batu berterbangan di atas kepala Dong Suebing, tapi dia terus menggali. Semua orang memperhatikan Dong Suebing sebagai sosok kesepian dari minibus yang bergerak semakin jauh. Mereka bisa melihat Dong Suebing menggali tanpa henti dengan lengannya yang diperban dan tersentuh olehnya. Banyak orang mulai menangis. Ini mungkin terakhir kalinya mereka melihat kepala Dong hidup. Xie Huilan duduk diam di sana, melihat ke depan. Tapi Cao Supeng memperhatikan bulu matanya bergerak sangat cepat dan terlihat sangat emosional. Liang Chengpeng mengepalkan tinjunya dan merasa tidak enak. Ia mengaku sebagai pejabat yang baik dan selalu ingin berbuat sesuatu untuk rakyat. Tapi dia harus mengakui bahwa dia tidak ada bandingannya dengan Dong Suebing. Hicks Xiao Juan, Lei Lei, penumpang yang terluka masih meneriakkan nama anggota keluarganya. Liang Chengpeng memandang mereka dan berkata, "Jangan khawatir. Kepala Dong menyelamatkan mereka, dan mereka akan baik-baik saja." Seseorang menambahkan, "Itu benar, tidak ada yang mustahil bagi Ketua Dong. Kepala Dong adalah orang yang menyelamatkan semua sandera di SMP Nanliu. Kali ini, akan sama saja. Tapi betapapun cakapnya Kepala Dong, dia tetap sendirian, dan tidak mungkin menang melawan tanah longsor, semburan lumpur, batu yang berjatuhan, del. Semua ini berakibat fatal. Dan bahkan jika dia bisa menghindari 1 atau 2 batu yang jatuh karena keberuntungan, dia tidak bisa menghindari sisanya. Tidak ada yang tahu apakah Kepala Dong bisa selamat dari bencana ini." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.